Selamat datang di Alpi Geral mencari thread di X atau Opening dulu gimana? ini monyet. Oh ya. Annyeonghaseyo, halo sobat yang debak, bertemu lagi di sini channel saya Piandi atau Piandita Praja atau Perasakan manggil gua apa? Kembali lagi di konten Alpi Geral mencari thread di X atau disingkat Algemen Text. Goblok. Ger, ini baju kesayangan gua, Ger. Jangan dirobek lah, monyet. Kalau baju udah bulat gini nggak apa-apa baru. Aduh. Selamat datang di kaktus kuning. Itu dong, lu pasti gara-gara ngeliat itu kan. Alah, tahu banget gue pikiran lu. Pasti gara-gara ngeliat itu. Alpi, ada apa hari ini? Ada yang lagi rame-rame. Bang Alpi. Ada artis. Ada artis. Event. Inisialnya event sama Sapilul Jamal. Sapilul Jamal. Kenapa dia? Ini kita nonton videonya, Mas Faisal itu bukannya kemarin habis ketangkap lagi ya? Bukan ketangkap, nggak jadi. Ini nih. Lihat ya. Siapa artis yang pernah kena kasus pencabulan? Ada orangnya. Plot twist. Sebenarnya bukan pencabulan, penghisapan. Kok dia masih bisa senyum ya? Maksud gua pencabulan itu for me it's not jokes ya. Berarti dia mengakui ya? Iya, pertama dia mengakui, terus dia yang kedua dia menjadikan itu bahan candaan di video ini. Very not appropriate, bro. Betul, itulah yang membuat orang sangat tidak suka dengan dia di video ini, kontroversinya. Nah sama, gue juga nggak suka. Apakah emang orang-orang seperti ini itu emang harus dikebiri ya? Menurut gua sih harusnya kayak kucing dia dicengkok di steril. Kalau dicengkok kan dibuang, ini tambah yang baru kalau cangkok. Iya, itu maksud gua. Tambah apa? Tambah yang baru. Jadi 3. Kalau itu boleh juga, atau diganti kalau diganti biji pala. Nah, jadi bisa. Jadi kan itu ada kantong. Dia buka kan, biji yang di dalam itu dikeluarin. Iya. Nah, terus dimasukin itu biji pala, kembang lawang, terus merica, gula, garam, serai itu. Jadi pas dia kencing keluar soto. Nah, kalau ini lucu. Kapan lagi ada orang kencing soto ya kan? Kencing mah kan biasanya bau pesing, ini pas dicium kok bau soto. Kalau ada temen gue kencing soto, terus gue bisa jadi gue hilaf itu. Terus nanti kalau misalnya bisa jadi gue hilaf, gue minum. Kalau misalnya dia bukan buka warung soto kan, terus nanti kayak kita makan soto yuk di situ, terus temen gini, jangan tahu yang itu dikencingin. Itu dikencingin. Terus kata temennya, bukan dikencingin, emang berasal dari titiknya. Tapi enak banget ya, nggak usah masak kaldu ya kalau ada soto jualan dari hasil kencingnya sendiri. Cuman tapi ya balik lagi, beside all the jokes, ini ini bukan jokes sih, menurut gua nggak bisa di-jokesin. Sebenarnya mungkin kalau mereka nggak direkamin ya, kayak itu tuh cuman insect jokes ya udah. Ya udah, ini masalah direkam dan diupload ke sosmed gitu loh. Dan dia kayak bangga gitu loh, kayak. Iya, kayak dia nggak merasa bersalah atas kelakuannya itu ya. Dan di sini kan kita ketahui bahwa dia sebenarnya mengalami privilege di hukum negara kita ini ya. Maksudnya dia nggak dapat hukuman yang bikin dia jera gitu. Dia masih bisa membercandai ini gitu. Menurut gue jadi ada yang salah juga dengan hukum di negara ini gitu. Menurut gue tidak bikin si pelakunya jera gitu. Menurut gue orang-orang kayak gini harus dibikin jera, minimal sanksi sosial lah. Minimal sanksi sosial. Sanksi sosial ya udah, cuma dianya tetap kayak gitu. Ya gimana ya? Apa nih? Enggak, for what gitu loh, maksud gua. Konteksnya apa? Itu yang pertama pertanyaan gua. Konteksnya apa? Yang kedua, untuk apa? Objektif lu apa melakukan itu? Objektif lu apa? Apa yang lu harapkan setelah lu tuh sukses melakukan sebuah koprol itu apa? Itu gue sukses karena harusnya gue bisa kayak cartwheel gitu. Iya. Kalau tadi tuh kayak ini terlalu sempit jarak. Oke, anggaplah itu nggak sukses. Kalau sukses, emang yang lu harapkan dengan lu sukses itu apa? Di luar, kalau mau di luar gue bisa. Bukan itu masalahnya yang gue tanya. Lihat objektifnya nggak usah. Nggak usah. Ngerepotin orang, ngerepotin HS lu. Jadi gimana?
Ini kita lihat replaynya. Bahkan udah nggak ngerasa malu ketika aibnya dibuka, malah nambahin penghisapan. The fuck, itu manusia apa sapi? Gila deng. Sapi juga kayaknya ogah kalau dibandingkan sama dia gitu. Kirain cuma sebatas yang awal, malah dia tambahin, jijik banget. Gak waras, miris banget liatnya, lingkaran setan. Terus orang-orang yang datang juga pada ketawa. Iya, orang-orang yang datang juga yang gue bingung pada ketawa loh. Menurut gue, lu bayangin kalau misalkan anak lu yang mengalami, yang menjadi korban gitu, pencabulan atau segala macam jenisnya, itu menurut gue tidak bisa dijadikan joke. Setuju. Malah kalau perlu orang yang pelaku itu nggak boleh ada tempat di dunia ini sih. Masukin ke kalau coba pesawat ulang-alik, terbangin ke Jupiter. Di Amerika, di Korea pasti kayak begini udah kena cancel culture banget ini. Iya, menurut gue dia kurang, cancel culture di negara kita ini masih bersifat temporary ya, masih bersifat sementara doang gitu. Harusnya cancel culture tuh kalau mau cancel, ya udah cancel selamanya gitu loh. Ini tuh kadang-kadang artis-artis yang kontroversi kayak cuman sebentar doang, ntar orang udah lupa, udah bisa berkarir lagi dia. Itu cuma di Indonesia. Kalau di Korea, lu di cancel sekali, udah lu susah lagi mau tampil di TV, mau di mana, itu yang gue tahu kalau di Korea. Kalau di negara kita ini, orang cepat lupa, netizen. Udah lupa, di ngefansin lagi pas udah lupa. Ya, kayak gitu waktu itu ya. Zaman waktu kalau gue nggak salah gue apa? Iya, lu nggak separah ini juga sih. Kalau nggak separah ini orang gue nggak salah emang. Enggak, jadi menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau komentar channel gue ya. Salah. Ini ada yang lagi Kita viral. tukar komentar mau nggak? Aneh banget orang nonton video di channel gua, komennya di channel lu tuh gimana sih maksudnya? Jadi gini. Nggak usah dijelasin. Mulai video ini. Nggak usah dijelasin. Orang tuh nggak segoblok itu loh kayak, oh emang harus komennya di channel Bang Geral. Nggak kayak gitu, nggak bakal ada yang nanya kayak gitu. Kita social eksperimen. Apanya? Jadi kan gue habis ini bakal upload ADC Badara Uhi. Spontan. Uhuy. Spontan. Uhuy. Spontan. Uhi. Spontan. Uhi. Spontan. Gue kan bakal upload ADC itu. Kita tukar kolom komentar, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak usah ditanya. Bisa nggak? Kita Nggak bisa. kolom komentar sama ini. Jadi kayak yang di Badaruhi itu komennya bakal yang ini. Yang di sini komentarnya bakal di Badaruhi. Nggak bisa kan guys, jangan Bisa, diturutin guys. bisa. Jangan diturutin lah, ini Bisa. udah pertama sesat, kedua aneh, ketiga nggak logis, Social eksperimen, keempat guys. tolol, kelima bodoh, keenam bego. Ya kita coba ya mulai video ini ya. Nggak usah. Kita tukar komentar. Nggak ya, usah. Jadi kalian komen yang video ini di channel di konten Badaruhi Nggak ADC, usah. yang di Badaruhi ADC kalian komennya video ini ya. Nggak usah. Pertama kalinya naik kereta ngerasa nggak nyaman, lagi tidur di foto sama nih. Awal ditegur nggak ngaku lagi, pas disuruh buka galeri beneran ada fotonya. Haha, makasih buat Pak Kondektur yang mau mediasi tapi nggak bisa dimaafkan. Ngerasa ganteng lu, halo dek berseragam. Nah. Di foto-foto. Videonya kayaknya udah dihapus juga. Nah ini nemu komennya begini nih. Mohon maaf, yang bersangkutan salah satu dari anggota kami. Kronologi sebenarnya yang bersangkutan sedang melaksanakan cuti lebaran dan... Cuti lebaran, aku pulang ke rumah. Ini lagu siapa? Rumah. Lagu siapa tuh? Di rumahku, mamaku masak. Lagu siapa ya? Gue jatuhnya udah kasihan sumpah. Udah bukan nanggepin tuh bukan karena gue kayak suportif lagi, kayak udah kasihan kayak Ya udahlah, tanggepin lah, kasihan. dia tuh punya dunia sendiri gitu loh. Sedang melaksanakan cuti lebaran dan untuk permasalahan ambil foto secara diam-diam, bersangkutan mengambil foto selfie untuk menggambarkan ke orang tuanya bahwa dia sudah hampir tiba. Tanpa disengaja di dalam foto selfie tersebut ada mbaknya. Dari situlah mbaknya merasa bahwa yang bersangkutan mengambil fotonya secara diam-diam. Dari permasalahan tersebut sudah diselesaikan baik-baik dan dibantu mediasi oleh KAI. Emang iya. Kalau ini gak bisa ngejudge karena harus ada di situ. Soalnya kita juga pernah kayak begini. Iya, Di makanya Korea, inget nggak? Kita di Korea pernah si Vio ngerekam kafe tapi ada mbak-mbak kepedean gitu, Iya. merasa dia direkam. Padahal Iya. mah enggak. Gitu. Ya, tapi nggak tahu juga kalau ini ya. Ya makanya gue bilang kalau ini nggak bisa ngejudge. Jadi kita harus ada di tempatnya itu baru bisa ngejudge. Nih, gimana ya, sulit dipercaya katanya. Ada yang pakai dari patch beliau ini ada spesifikasinya nih. Bahkan sampai udah ada yang detektif sosmed tuh ada yang bilang divisinya, pangkatnya, we'll see apakah beneran anggota atau gadungan. Jadi netizen juga para detektif netizen ada yang mencurigai bahwa si ini tuh doang. Iya, takutnya gadungan gitu kan diduga. Gadungan dirimu, diriku. Aku Apalah.
Apalah monyet. Ger sumpah mama gue tadi kan gue makan keluarga tadi sama mamanya Vidya sama mamanya Geral mamanya Vidya sama mama gue. Dia nonton AG Mentex tahu. Terus dia kadang-kadang Alpi, Gerald kenapa ya? Enggak, Gerald kok ini ya kayak kadang-kadang apa ya punya dunia sendiri gitu. gue bingung jawab apa Ger. Jujur kalau ditanya orang kayak gitu, gue kayak cuman bisa iya sih emang dia gitu ya orangnya begitu mau gimana gitu kan. Jadi kalau kayak ini sebenarnya kita ikutin dulu update kasusnya karena kayak dari kedua belah pihak juga tuh menurut gue kalau udah ada di internet tuh nggak ada yang bisa dipercaya dulu sampai benar-benar diketok palu gitu ya. Betul. Kronologinya mungkin ada siapa tahu ada juga dari saksi mata lain yang ngelihat gitu atau mungkin mas-mas kondektur ini siapa tahu nanti speak up. Iya. Kan dia ngeliat fotonya betul. Gitu di HP itu ya kan, jadi kayak kalau kayak gini harus ditunggu kasusnya karena aku sih nggak mau ngejudge dari pihak ini baru ya tolong yang punya ininya update-an. Yang punya updateannya silahkan tag gua ya di Twitter. Oke, terus nah ini ada ketiga, ini ada salah satu YouTuber Korea Hari Jisun dia kena penipuan. Hansol penipu budak ya. Jelas-jelas di depan matanya gue bilang Hari Jisun. Gue YouTuber Korea. Fokus gue ke YouTuber Korea itunya. Ya Hari Jisun juga YouTuber Korea. Kimbap Family juga YouTuber Korea. Oh iya? Lah, malah nggak tahu, tolol. Kimbap Family juga ketipu? Iya, Nuna Rosa juga ini juga. Ketipu cuma YouTuber Korea itu? Enggak, ini doang Hari Jisun. Hadiura juga YouTuber Korea. Ini, YouTuber Korea ketipu. YouTuber Korea Hari Jisun ketipu. Semua YouTuber Korea ketipu. Dengerin dulu kata-kata gua. Ada YouTuber Korea Hari Jisun ketipu. Salah satu doang. Bukan salah satu doang, yang gue sebutin doang si Hari Jisun doang itu dia yang ketipu. Nggak ada gue bilang semuanya. Astagfirullahaladzim. Capek deh gue. Ini gue kayak ada yang ditekan tau gak lo? Ini gue nih di tengah nih kayak ditekan aja. Gue emang kalau lagi habis stres gitu langsung lucu gue. Kemarin kan gue lagi stres tuh. Iya. Nah biasanya habis kayak gitu besoknya gue langsung hyperaktif langsung lucu. Iya. Ada yang nonton ini guys. Ini kenapa ya? Kenapa? Aku belum bisa nonton tapi pengen tanya kalian teks. Nah ini. Setangkap aku ada yang ngejelasin di reply-nya. Setangkap aku. Satu. Nggak ada. Diem dulu. Ketipu kelas dulu apa? Ketipu K1 tuh apa sih, Ger? Ketipu K1 tuh apa? Diam. Gue udah pengen makan. Oh, yang lama-lama. Setangkap aku, Jisun ini entah beli atau sewa rumah. Itu. Setepak aku. Setangkap. Hap, lalu ditangkap. Diam dulu, monyet. Bukan yang itu lagunya. Diam dulu setan. Bukan yang itu lagunya. Apa? Setangkap kata di kualit bangun peledak kita. Setangkap aku, Jisun ini entah beli atau sewa rumah yang nominalnya besar. Dan Jisun tuh sampai bela-belain ngutang. Pas udah dibayar ternyata dia beli atau sewa rumah dari penipu. Ngerti gak lu? Mungkin penipu-penipu budongsan gitu kali ya. Kayak penipu-penipu makelar rumah gitu. Jadi rumah gak dapet, utang malah banyak. Kayak gitu Ger ceritanya. Jadi kayaknya si Jisun ini kena tipu dalam punya rumah. Ya pokoknya turut berduka lah buat Hari Jisun ya. Semoga rezekinya diganti. Ya mungkin buat pelajaran juga buat kita semua. Lain kali jangan double check. Kalau misalkan harus double check. Iya, kalau misalkan mau nyewa atau beli rumah, kalau belum dalam keadaan belum pernah sama sekali nyewa atau beli rumah, harus didampingi sama orang yang ngerti. Kalau bisa jangan mau, kalau disuruh lunasin jangan mau. Iya, DP minimal. Betul. Dapat kunci baru. Minimal harus ditemani kayak kalau di Indonesia kan kayak ada notaris gitu ya atau agen properti. Itu lebih baik kalian merogoh kocek lebih untuk jasa seperti itu. Tapi pembelian kalian tuh aman atau inian kalian aman gitu, transaksi kalian aman. Lebih aman lagi sebenarnya kalau pakai Agent of Shield. Enggak kan ini kan bukan nggak ada monster atau alien gitu, nggak ada. Ngapain pakai Agent of Shield? Lebih aman. Bener, secara terlindungi. Itu ini buat melindungi. Ini buat melindungi transaksi properti, bukan buat melindungi negara, kehancuran negara. Bukan. Wolverine kalau gitu yang melindungi kalau dalam bidang financial. Emang Wolverine orang finansial? Feeling gua. Nah, semua serba feeling.
dress code semi formal pun lu feeling. Salah kan? Ini juga salah pasti. Nah gitu, pokoknya turut berduka buat Kak Jisoo. Cuma rezeki negatif. Iya, pelajaran ya buat kita semua. Kalau misalkan itu, mending lu rogoh kosek, lu rogoh duit lebih dikit lagi untuk bayar jasa kayak notaris atau agen properti yang lebih ngerti untuk mendampingi lu dalam membeli properti kayak Maksud gitu. gue kayak Alpi aja beli rumah belum. Beli rumah tanah doang. Iya, Itu aja gua pakai agen properti. itu aja dia masih bisa ketipu loh guys. Itu tiket konser Blackpink. Lu beli kan tanah, tapi gas masa rumahnya hancur-hancur guys. Rumahnya hancur-hancuran. Goblok banget yang gue Pas belikan tanah. Ada ilalang-ilalangnya banyak, ditipu lu tuh. Bukan ditipu, yang gue belikan tanah, gue bukan beli rumah itu. Itu ada rumah, ada bangunan kosong, jendelanya bolong-bolong. Nah itu gue dia, Ketipu. makanya yang dihitung tuh tanahnya setan. Wah gue, panik kan? malah dipojok-pojokin gue. Lu panik kan? Nggak panik, emang yang gue beli tanah bukan rumah. Kalau lu beli tanah harusnya nggak ada bangunannya di atas tanah itu. Lah, goblok. Kalau ini lu tuh pasti dijanjiinnya. Pak, saya ada tanah di situ. Saya sudah sediakan rumah sama itu. Lah dia nggak dijanjin ada Ternyata- rumahnya, nggak dijanjin ternyata ada pas lu rumahnya. beli, Dari awal bilangnya udah lu jual beli, tanah. udah ada bangunan akar-akar gitu. Ih, kalau gue sih nggak mau tinggal di situ. Lah emang belum bisa ditinggalin, tolol banget aja emang belum ditinggalin. Ditipu lu, asli. Lah goblok. Nah, agen-agen properti juga harus milih-milih klien. Jangan pilih klien yang seperti ini karena sudah pasti yang kena mental adalah agen propertinya gitu. Ngejelasinnya susah, dibilangin punya dunia sendiri gitu ya. Jadi jangan buat agen-agen properti di luar sana kalau Geral besok lain kali mau beli rumah nanti harus hati-hati. Bukan hati-hati sama yang punya rumahnya, tapi hati-hati sama klien Anda gitu ya. Jadi gitu aja. Gimana menurut kalian? Kalian ada yang pernah punya pengalaman ketipu gak? Kayak gua gitu, kayak Hari Jisun, gua ketipu tiket, Hari Jisun ketipu beli rumah atau sewa rumah. Kalian ada yang punya pengalaman ketipu gak? Coba share, nanti kita bisa, gua bisa baca gitu ya. Biar gua nggak merasa sendiri gitu. Aduh, bau lambung as. Ya udahlah segitu aja guys. Thank you banget buat yang udah nonton Algements kali ini. Jangan lupa nonton terus Algementex, revisi, ada kami review, ada AADC, ada juga aku beli dulu, oke? Dan juga siapa tahu enak. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.